Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman guru semuanya telah bersedia hadir di ruang majelis guru ini untuk mengikuti diseminasi kami tentang aksi nyata modul 1.4 yang kami sedang laksanakan, yaitu dalam rangka mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Baiklah, pada kesempatan ini kami ingin menyabarkan tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, budaya positif, coba saya tanya dulu sama teman-teman semua. Begitu saya menyebutkan budaya positif, apa yang terlintas di dalam pikiran Bapak Ibu semuanya? Ya, boleh. Budaya positif itu kegiatan-kegiatan sesuatu yang baik yang dilakukan di lingkungan sekolah. Ya, sesuatu yang baik yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah. Yang lain? Ya, silakan bulan. Ya, pembiasaan yang baik, ya bisa. Selanjutnya Ibu Juli. Budaya positif, sesuatu hal-hal yang baik yang ada di pikiran kita yang perlu kita kembangkan. Ya. Budaya positif ini memang sesuatu hal-hal yang baik yang perlu kita kembangkan di sekolah oleh anak didik kita. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Konsep inti dari budaya positif itu adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga itu nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas dalam budaya positif. Nah, untuk yang pertama itu kita lihat dulu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran yang kita laksanakan sesuai dengan kebutuhan siswa di dalam kelas kita. Bagaimana caranya? Apakah ada yang sudah menjalankan hal seperti itu? Ya, di langkah awal itu untuk kita melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu adalah kita akan melakukan asesmen awal. Pada asesmen awal kita dapat membedakan kemampuan peserta didik, di mana nanti kita akan membagi peserta didik itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kebutuhannya memang lebih lemah dari kawan yang lain, maka kita akan kelompokkan mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian nanti yang lebih itu juga akan kita kelompokkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi dalam belajar kita tidak bisa memukul rata kemampuan peserta didik yang ada di dalam kelas. Maka kita gunakanlah pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa yang ada di dalam pikiran guru itu sebenarnya? Nah, yang pertama, ilusi guru. Ilusi guru itu biasanya mengontrol murid. Ini mungkin sudah yang biasa kita laksanakan dalam pembelajaran sehari-hari. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini semuanya ada di dalam diri kita ya Bapak Ibu ya. Biasa memang kita laksanakan dalam pembelajaran kita sehari-hari.
Iya. salah tadi. Ya, ilusi kita yang sudah ada pemahamannya di dalam pikiran kita dalam menerapkan pembelajaran kita sehari-hari pada siswa. Sebenarnya salah. Iya, itu sebenarnya itulah yang harus kita rubah untuk kedepannya. Kemudian bagaimana cara kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Pada stimulus respon sesuai dengan realitas atau kebutuhan kita sama, realitas atau kebutuhan kita sama. Sementara untuk teori kontrol, realitas atau kebutuhan itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama pada stimulus respon. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran itu berbeda. Iya. Jadi kita diharapkan ke teori kontrol. Iya, nanti kita akan diarahkannya ke teori kontrol. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara sesuai dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, sementara di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sementara di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sementara di teori kontrol, model berpikir itu menang-menang, ya, tidak ada yang kalah. Nah, sekarang kita lanjutkan disiplin positif. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada anak didik kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuannya, kita sebagai pendidik tentang disiplin positif itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, berarti dari dalam ya. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama atau lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Contohnya yang biasa kita pelajari yaitu di profil pelajar Pancasila. Apa saja itu profil pelajar Pancasila? Ya, masih ingat lagunya? Ayo kita nyanyikan bersama. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang universal itu semuanya bisa kita terapkan pada profil pelajar Pancasila. Sudah tertuang semuanya pada profil pelajar Pancasila. Nah, kita lanjutkan. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, coba siapa yang bisa menjawab apa saja kebutuhan dasar manusia yang kita bisa harapkan kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari? Sandang, pangan, papan. Ya, sandang itu terkait dengan pakaian, pangan, papan,
tempat tinggal. Rumah atau tempat tinggal ya. Yuk kita lihat. 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, apa saja yang dibutuhkan oleh manusia? Yang pertama, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian, kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Rasa diterima, dipedulikan, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Menjadi kompeten, terampil, diakui prestasinya dan keterampilan. Nah, pernah nggak lihat di dalam kelas kita selama menghadapi anak murid yang penguasaan ini? Mereka ingin menjadi yang diakui, pintar gitu. Nah, itu merupakan salah satu memang termasuk ke dalam kebutuhan dasarnya ya. Mereka ingin diakui prestasinya. Biasanya anak pintar seperti itu ya, ingin diakui prestasinya dan keterampilan. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya yaitu kebebasan. Nah, pada kebebasan ini apa saja yang diinginkan anak murid kita? Yang pertama yaitu kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah seseorang. Kemudian yang kebutuhan dasar manusia berikutnya yaitu tentang kesenangan. Nah, kesenangan itu yaitu tentang bermain, tertawa, dan humor. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini memang tidak bisa kita abaikan. Jadi kalau biasanya anak itu bermain di dalam kelas ataupun di luar kelas, memang itulah kebutuhan mereka. Jadi kita tidak bisa juga untuk melarang. Kita hanya bisa nanti mengarahkan aja. Misalnya dalam belajar jangan bermain gitu. Tapi kalau di luar tidak lagi belajar tidak apa-apa. Nah, kemudian kita lanjutkan apa saja motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Ya, udah ada di dalam diri kita masing-masing ya. Oke, kita lanjutkan yaitu hukuman, penghargaan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu yang pertama itu tidak terencana atau tiba-tiba, itu yang dimaksud dengan hukuman. Tapi kalau kita rencanakan berarti itu tidak termasuk hukuman. Ini ketiga-tiga ini biasanya sering kita laksanakan pada proses atau secara tidak langsung terterapkan pada proses pembelajaran. Yang pertama itu hukuman. Dia tidak terencana, tiba-tiba misalnya anak tidak buat PR, langsung kita hukum, berdiri di depan kelas, itu kan tiba-tiba ya, tanpa kita rencanakan. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, murid tidak bisa menerka apa yang akan dilakukan guru, dia tidak bisa menerka. Itu termasuk pada hukuman. Kemudian bersifat satu arah, berarti guru yang menentukan atau guru yang punya kuasa di dalam kelas, itu yang disebut dengan bersifat satu arah. Kemudian dia berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, itu yang disebut dengan hukuman. Kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi yang pertama itu dia ada yang terencana atau disepakati sesuai peraturan. Itu biasanya sudah kita buat dalam kesepakatan kelas. Nah, kalau seandainya contohnya anak yang tidak melaksanakan piket kelas, kesepakatan kelasnya apa? Itu biasanya sudah kita sepakati bersama antara murid dan wali kelas. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, dengan konsekuensi ini tetap murid itu dia tidak akan merasa nyaman dengan konsekuensi yang kita buat. Kemudian sikap anak selalu memonitor anak.
Kita lanjutkan yang ketiga itu restitusi. Nah, pada proses restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang keduanya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Berarti pada proses restitusi ini sebenarnya ini merupakan yang harus kita laksanakan sebagai seorang guru. Karena di hukuman itu kurang tepat, di konsekuensi juga. Jadi kalau di restitusi itu disitulah kita yang sebaiknya yang kita lakukan pada siswa-siswa yang mempunyai masalah. Ada prosesnya, nanti kita akan masuk di situ nanti. Kita menciptakan atau mengarahkan anak, memancing anak bagaimana dia bisa mengakui kesalahannya dan dia sendiri nanti yang akan menentukan tindakan apa yang akan dia lakukan. Kemudian selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, 4 pemantau, dan yang kelima manajer. Sekarang coba kita tanya diri kita masing-masing, posisi kontrol mana yang sudah kita jalankan selama ini? Ayo tanya diri masing-masing, kita posisinya di mana? Pak Gopur? Ayo Pak Gopur, bagian mana sekarang? Kebanyakan sih yang pertama. Penghukum, secara tidak langsung ya. Yang lain? Pak Yogi? Masih penghukum. Pak Ragil? Pemantau. Iya. Bulan? Sama Bu, posisi pertama penghukum. Penghukum. Iya. Ada yang lain? Kalau waktu di kelas tinggi sih lebih pernah sebagai teman Bu, tapi kalau di kelas rendah sepertinya saya jadi penghukum. Untuk anak kelas tinggi bisa kita terapkan sebagai teman karena anaknya sudah besar, nggak bisa diberi pengertian. Sementara kalau di kelas rendah lebih banyaknya menjadi penghukum. Oke. Pembuat merasa bersalah. Coba dari kalimat itu apa sebenarnya yang kita lakukan? Dia udah salah, tapi kita dengan kata-kata kita mendominasi dia semakin bersalah. Oh iya. Dengan kesalahannya kita menambah dengan ucapan kita, dengan tingkah laku kita membuat dia semakin merasa bersalah. Ya. Jadi menurut Bapak Ibu, posisi mana yang sebenarnya harus kita kuasai sebagai seorang pendidik? Yang terakhir, Manajer bisa mengontrol. bisa mengontrol siswa ya sebagai manajer. Lima-limanya posisi kontrol guru. Iya. Ini 5 posisi kontrol guru ini yang memang Kalau yang kelima itu kan bisa 2 arah ya. ya. Kalau yang di atasnya itu kan hanya 1 arah aja. Ya. Yang pertama itu 1 arah, yang kedua juga 1 arah, pembuat merasa bersalah. Kemudian cocok juga tuh buat merasa bersalah. Nanti dia merasa bersalah, dia yang harus berubah gitu. dia yang harus berubah gitu ya. Kalau dia salah kan, Iya. jadi dia harus menerapkan diri dia gimana harus berubah ke depannya. Oke. Jelas dia mengakui kesalahan dia. Boleh. Yuk kita lihat ke materi ya berikutnya. Sering menghukum. Ya. Ya, coba kita perhatikan di depan. Itu ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, pada materi ini dibuat kasusnya yaitu siswa tidak membuat PR. Ini selalu atau sering kita hadapi dalam sehari-hari. Yang pertama, berdiri di depan kelas sampai jam istirahat. Nah, ayo siapa yang pernah membuat seperti ini? Berdiri di depan kelas. Siapa yang tidak buat PR, berdiri di depan kelas sampai jam istirahat. Kalau sekarang nggak ada lagi. Sekarang udah mulai berkurang ya Pak ya. Nggak ada lagi. Memang nggak ada lagi. Memang nggak ada lagi, udah dihapuskan ya. Nggak boleh. Nggak boleh karena takut kena hukuman fisik ya. Ada HAM. Dah HAM, melanggar HAM ya. Nah, kalimat di atas itu merupakan salah satu contoh dari penerapan
kita sebagai guru yaitu sebagai penghukum. Nah, berarti itu sudah tidak boleh lagi. Kita harus cari yang lain gitu ya. Kemudian yang kedua itu setiap hari selalu ibu ingatkan, tetapi tetap saja kamu tidak mengerjakan PR. Nah, itu kalimatnya sedikit tapi mendalam ya gitu ya Bu Julia. Setiap hari Bu selalu ingatkan, tetapi tetap saja kamu tidak mengerjakan PR. Itulah yang disebut dengan pembuat merasa bersalah. Memang dia melakukan, tapi dengan ucapan kita anak semakin merasa bersalah. Nah, itu posisi guru sebagai Itu pembuat. masih pendek Bu Ina, tapi Momennya panjang ya. Jadi semakin membuat mereka bersalah. Sebenarnya itu juga merupakan bukan tindakan kita sebagai guru yang baik, karena membuat anak tersebut semakin bersalah. Nah, yang berikutnya, ayo dong patuhi aturan kelas kita. Bantu ibu ya. Kali ini tidak apa-apa, lain kali buat PR-nya. Ini sudah agak lembut ini ya Bu Julia. Iya. Di kelas tinggi bisa kita terapkan. Tapi kalau untuk kelas rendah agak sulit Iya, ya. agak sulit. Makin dia jadi berteman dia makin garang, Iya. makin gimana gitu. Nah, dia merasa ibu ini bisa diajak teman nih, ya udah Iya. nggak usah bikin PR lagi. Oke. Nggak pernah Berarti dilarang. kalau untuk kelas rendah agak susah diterapkan ya, karena nanti mereka semakin tidak menghargai guru jadinya ya. Itu posisi guru sebagai teman. Nah, kamu sudah melanggar aturan kelas kita. Kamu tahu konsekuensinya. Silahkan nanti pada jam istirahat ibu tunggu ya. Nah, ini maksudnya PR itu tadi nanti dikerjakannya pada saat jam istirahat. Nah, itu sebagai, tapi kalau kita menyuruh anak mengerjakan PR pada jam istirahat, kita sebagai guru harus tetap berada di kelas untuk memantau anak itu mengerjakan. Kita tidak boleh meninggalkan kerjakan PR, setelah itu kita ke kantor misalnya, itu tidak boleh. Jadi jam istirahatnya digunakan untuk dia mengerjakan tugas yang tidak dia kerjakan. Nah, ini apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu menyelesaikan masalahmu? Nah, ini dia yang disebut Pak Gopur tadi, interaksinya dua arah ya Pak Gopur ya. Bertanyakan kepada siswa tersebut dan dia sendiri nantinya yang akan menentukan tindakan apa yang akan diambilnya untuk dia menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Tapi ya Di kelas tinggi biasa. Iya, kelas rendah masih tidak cocok karena Kelas ketika rendah dia anak nggak kelas tahu, rendah nggak tahu. diberikan pilihan, dia memilih yang menurut dia senang di diri dia aja. Ya seperti itu. Sepertinya kalau anak kelas rendah belum Agak susah ya kalau manajer ya, belum bisa dikasih pilihan gitu. Memang waktu kami belajar pun itu kendala dari guru-guru yang mengajar di kelas rendah. Apakah bisa di kelas rendah ini kita terapkan hal seperti ini? Sementara memang tingkahnya memang masih belum bisa mereka memilih mana yang baik, harus diarahkan. Berarti harus kita tuntun. Dia berikan pilihan, Ya. dia memilih yang menurut dia bahagia, Oh, yang gitu. menyenangkan diri dia, rasanya tidak terbeban di atas hukuman itu, maka Ya. yang dipilihnya. Apa yang menguntungkan untuk dia gitu, itu yang akan dipilihnya gitu ya. Jadi belum bisa. Kalau menurut Bu Juli belum bisa ya, karena untuk di kelas rendah. Berarti ini Pak Gopur bisa untuk di kelas tinggi bisa ya? Kalau kelas 4 udah kelas 3. Kelas 4 bisa ya, kelas 4. Kelas 3 pun nggak bisa, mungkin kelas 1 dan kelas 2 mungkin yang masih belum ya. Nah, jadi memang sebaiknya kita sebagai guru itu bersikap sebagai memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi kita bisa, kalau ada masalah anak, kita harus panggil mereka, kita tindak lanjuti, dan kita yang akan meminta anak itu menyelesaikan apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, sekarang kita lanjut, yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas? Ya, kesepakatan kelas. Iya. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu timbul dari diri anak itu, apa yang mereka inginkan untuk terjadinya kesepakatan di dalam kelas itu tadi. Nah, kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena peraturan kelas itu nanti timbul karena dari keyakinan dari siswa-siswa itu tadi akan menjadi nanti peraturan kelas. Keyakinan itu
dan memang timbulnya dari dalam hati anak. Nanti mereka akan menuangkan apa yang akan menjadi keyakinan kelas itu nanti. Nah, akan kita susun, kemudian kita sepakati bersama menjadi peraturan kelas. Ya. Nah, di sini untuk selanjutnya bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan selanjutnya, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Ini keyakinan kelas ini nanti kita bisa manfaatkan juga untuk penyelesaian masalah apabila anak itu nanti ada yang terlibat dalam permasalahan. Selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 posisi kontrol guru di sini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu adalah segitiga restitusi yang harus dikuasai guru. Pada menstabilkan identitas, pertanyaan yang akan kita ajukan sama anak itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Nah, itu nanti pada menstabilkan identitas. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, pertanyaan yang akan kita ajukan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan pada segitiga restitusi. Untuk selanjutnya yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan merupakan proses dari pembelajaran. Nah, apa aja? Kita lihat itu. Yang pertama, berbuat kesalahan itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Itu cara menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Apa itu validasi tindakan yang salah? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, apa saja yang kita tanyakan sama anak didik kita yang lagi bermasalah? Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini kan? Yang ketiga, kamu pasti bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian kamu melakukannya karena kamu melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ada 2 ya, bukan ya? Kamu pasti bangga karena kamu lakukan, ya, ada perbedaan. Nah, itu adalah pertanyaan yang kita ajukan kepada anak dalam validasi tindakan salah. Kemudian untuk menanyakan keyakinan yang salah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memotivasi secara intrinsik. Apa saja yang kita tanyakan? Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Nah, nanti anak itu dia akan menjawab sesuai dengan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Itu tergantung dari masalah yang dia hadapi. Kemudian nilai-nilai apa saja yang tidak disepakati bersama. Yang ketiga, seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan pada posisi kontrol guru tadi. Nah,
Ini kok nggak dengar suara ya Jo? Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Pak, Pak boleh istirahat. Orang udah istirahat. Kak, Bapak. Sebentar lagi ya. Udah istirahat. Iya, dari kalau kakak tadi ada sarana atau memang tak ada cara dari bawah. Volumenya. Nggak nyambung. Ya. Nis, tadi ibu perhatikan kamu marah dan menangis kenapa? Iya Bu, saya kesal karena Farhan merusak tugas keterampilan saya, sehingga keterampilan saya jadi copot. Betul begitu Farhan? Iya Bu. Oh, wajar kalau Denis marah. Kalau ibu di posisi Denis, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Iya Bu. Terus apa yang Denis lakukan kepada Farhan? Saya marah Bu, terus saya minta Farhan untuk memperbaiki sambil membentak-bentaknya Bu. Apa yang Farhan rasakan setelah melihat Denis menangis? Saya sedih dan menyesal Bu, telah merusak keterampilan Denis Bu. Denis berbuat begitu, apa alasannya nak? Iya Bu, masa saya diam saja? Saya sudah susah payah mengerjakan keterampilan tersebut. Sementara keterampilan teman yang lain sudah dipajang di dinding kelas, sementara punya saya rusak. Ya, wajarlah kamu tidak terima tugasmu dirusak. Ibu menghargai tindakan kamu. Iya. Kamu tidak berbuat lebih buruk lagi dari itu, seperti memukul Farhan misalnya. Iya Bu. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah dan membentak Farhan, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Saling menghormati antara teman Bu. Betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting nggak buat kamu? Penting Bu. Kalau menurut kamu penting, jadi apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan Denis lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Harus lebih bersabar lagi. Jika ada masalah dengan teman, saya harus melaporkan kepada ibu. Ya, benar ya. Menurut Farhan, keyakinan kelas mana yang Farhan langgar? Sama Bu, saya menghormati. Apakah Farhan bersedia memperbaiki kesalahan? Minta maaf dan perbaiki keterampilan Farhan. Dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi Bu. Oh iya, tepat sekali tindakan Denis dan Farhan. Tetap semangat ya. Iya Bu. Terima kasih. Ya, sekarang silahkan kembali ke kelas kalian masing-masing dan bergabung dengan teman yang lain ya. Iya Bu. Nah, Bapak Ibu. Demikianlah contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di kelas dengan permasalahan yang seperti yang dihadapi oleh Denis dan Farhan.
Baiklah Bapak Ibu, demikianlah diseminasi saya pada hari ini tentang aksi nyata budaya positif. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga Bapak Ibu nantinya termotivasi untuk menjadi guru penggerak selanjutnya. Salam guru penggerak. Bertanya, aku salam. Tangannya kayak mana kalau bergerak? Akunya yang bergerak. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu telah meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan. Mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semuanya, hari ini kegiatan kita yaitu kita akan membuat keyakinan dari kelas kita. Kelas kita kelas apa namanya? Kita akan buat keyakinan kelas, di mana nanti dari keyakinan kelas ini nanti akan kita jadikan sebagai tata tertib atau hal-hal yang akan kita setujui bersama. Setuju? Setuju. Ya, sebelum kita membuat keyakinan kelas nanti akan dibagi kertas. Silakan anak ibu rombokkan per kelompok nanti apa keyakinan kelas yang anak ibu akan tulis. Setelah itu nanti akan kita tempel di kertas yang ada di papan tulis. Sebelum itu ayo kita tepuk fokus dulu. 1, 2, 3. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Silakan lumpuhkan dulu ya Nak ya, sambil ibu kabar keliling nanti membagikan kertas berwarna. Anak ibu nanti silakan berembuk menjelang ibu sampai ya. Ini nanti kertasnya ini nanti ada yang ada lemnya, ada yang tidak enak. Jadi yang kita tulis di bagian yang tidak ada lem.
Ya, ini adalah hasil dari tugas kelompok kita untuk menentukan keyakinan kelas. Harapan Ibu dari keyakinan kelas ini, sepakat kita nak dengan apa yang sudah kita buat? Setuju? Ya, kalau kita sudah menyetujui kata-kata ini untuk kita jadikan keyakinan kelas, Ibu harapkan nantinya semuanya dapat melaksanakan keyakinan kelas kita ini dengan penuh tanggung jawab. Bisa? Bisa. Oke, silakan Bunda kembali ke tempat duduk. Ikan Naura.